Pasengkuyungan ngamuda lepeting pemilu 2024 dipun rebataken kagem nemtokaken figur lan arah kapolitikan Indonesia wonten warsa ngajeng. Kawigatosan politik ingkang dipun gadahi para ngamuda sengkut ngrubuhaken asumsi token pemilu wonten warsa 2024. Pamirsa, pelaksanaanipun pemilu 2024 wonten 12 Februari 2024 samangke mepagaken Indonesia tumrap perubahanipun kahanan politik déning para ngamuda Indonesia. Kagem mujudaken demokrasi ingkang substansif. Luwih saking 50% ngamuda sampun anggadhahi hak pilih ingkang saged ambangun potensi pandangan politik ingkang dinamis menapa dene adaptif didorong déning ilmu pengetahuan lan teknologi ingkang sansaya sae. Kadosta ageman media sosial kagem nyuarakaken aspirasinipun lan madosi informasi bab pemilu 2024. Kalau bicara tentang dominasi dari pemilih, perlu saya sampaikan informasi bahwa jumlah pemilih di Kota Pekalongan itu 230.626 yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap. Didominasi oleh 3 jenis. Yang pertama milenial sebesar 34,54%, lalu ada Gen X sebesar 28,6%, lalu Gen Z itu sebesar 21,73%. Memang betul pemuda ini memegang faktor penting dalam proses penentuan nanti siapa yang menjadi pemenang. Masing-masing peserta berkompetisi juga menggait, dan dalam hal ini kami di KPU berpandangan karena ada dominasi 3 jenis pemilih ini, maka kami menerapkan strategi-strategi yang berbeda dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada pemilih. Jadi memang betul secara data tadi Gen Z menempati peringkat ketiga dalam hal jumlah pemilih yang ada di Kota Pekalongan. Kathahipun swara ngamuda lepeting pemilu 2024 bakal ngicalaken asumsi ingkang sepele tumrap para ngamuda. Dipundayani déning perkembanganipun sarana lan prasarana ingkang dipun ginakaken kagem generasi sakterasipun. Pengembanganipun sikap ingkang kritis lan cerdas anggenipun milih pemimpin ugi kedah digregahi kagem bentuk bangsa ingkang adil lan makmur. Ya, terima kasih. Jadi memang hari ini kita dalam era keterbukaan informasi ya. Jadi begitu banyak informasi yang masuk ke dalam diri kita, baik melalui kanal-kanal media sosial, baik juga melalui obrolan-obrolan yang kita lakukan dengan teman kita, teman kerja, maupun juga di keluarga kita. Jadi saran saya untuk selalu melakukan check and recheck, jadi mengklarifikasi, mengkonfirmasi kembali berita yang akan kita percayai. Nah, kalau sudah kita lakukan konfirmasi, berita itu baru bisa kita share. Jadi sharing dulu sebelum melakukan share. Kenapa? Karena ini menjadi penting. Hari ini semua orang adalah informan atau menjadi pusat informasi. Setiap orang bisa menjadi sumber berita atau kita kenal dengan jurnalisme warga ya. Padosan track record utawi rekam jejak paslon lepeting pemilu dipuntindakaken minangka bukti integritas para paslon sasampunipun ngemukaken babagan perencanaan peningkatan kasejahteraan lan pembangunan ingkang merata kagem negara. Meskipun paling banyak di atas 50% itu pemilih pemuda, kita juga harus bisa menggaungkan antara yang muda dan yang tua. Jadi yang muda dan yang tua itu maunya apa sih? Jadi kita jadikan satu sesuai urgensinya masing-masing, sesuai kebutuhannya masing-masing, kita sampaikan kepada calon-calon berikutnya. Sikap kritis lan cerdas sangat dipun betahaken anggenipun lan sasampunipun ginakaken hak pilih para peserta pemilu. Para ngamuda inggih kedah peka marang kinerja kandidat ingkang kapilih wonten mangsa ngajeng. Baik, di sini kita bicara mengenai para generasi muda dalam ajang Pilpres 2024. Nah, di mana para pemuda ini nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Mereka sudah tidak lagi menjadi pemilih yang seperti dulu yang masih terprovokatif oleh oknum-oknum, khususnya di Indonesia dan juga di SMA Negeri 1 Pekalongan. Saya rasa para pemilih pemula ini sudah bisa memahami isu-isu politik yang ada.